Ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua untuk hadir pada siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Perkenalkan, nama saya Zaki yang akan menjadi MC pada siang hari ini. Dan pengurus serta panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada pengajian Safari Dakwah oleh Ustadz Riza Muhammad. Susunan acara pada siang hari ini, pembukaan dengan membaca Bismillah dan Suratul Fatihah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Hamdan, sambutan dari perwakilan panitia dan pengurus YBM BKDI Bali Ustadz Husniandi, Mau'izatul Hasanah dan doa bersama oleh Ustadz Riza Muhammad, dan penutup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah dan suratul Fatihah. Ala nabiyyina sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kepada Ustadz Hamdan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim.
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Hamdan atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kebaikan dan keberkahan terus tercurah pada yang melantunkan dan juga pada yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari perwakilan panitia dan pengurus YBM BKDI Bali kepada Ustadz Husniandi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan kiram, para alim, para ulama, para asatidah, wabil khusus Al-Ustaz Riza Muhammad yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biqauli alhamdulillah rabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita bisa menjadi bagian dari rencana Allah yang sangat luar biasa. Kita dihadirkan di tempat yang mulia ini menjadi orang-orang yang cinta akan Rasulullah SAW, yaitu dengan menunjukkan keberkahan yang mencintai Al-Quran. Maka dari itu saya ucapkan jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, bahkan insyaallah kita sesama menyisihkan rezeki kita untuk kecintaan kita kepada Al-Quran nanti. Baik mata Allah Subhanahu wa taala, ini keterbatasan dari kami segenap pengurus panitia Yayasan Mustalahul ini. Apabila ada hal-hal yang kurang nyaman di hati panjenengan sedang semua, kami mewakili segenap pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah keterbatasan kami. Mari kita jangan lihat kekurangannya, akan lebih nilai-nilai yang Allah berikan kepada kita yang kita harapkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, semua terjadi karena ketentuan Allah. Tidak ada yang tiba-tiba. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan sangat terima kasih kepada ibu-ibu ini. Padahal Bapak, Ibu, tugas ibu-ibu ini luar biasa. Dari pagi mungkin yang lebih sibuk, saya tidak berkata kepada orang lain, kepada saya pribadi. Dari pagi yang lebih sibuk itu pasti ibu-ibu. Pasti. Jangan Bapak katakan sibuk karena untuk di Bali, Ustaz, ini hari libur. Yang paling sibuk ibu-ibu. Tapi subhanallah, qadarullah, ini ibu-ibu yang paling semangat. Wallahu a'lam kemana bapak-bapak saudara kita yang biasanya sampai 5 shaf berjamaah, ketika ada kajian seperti ini sangat rugi ketika tidak mengikutinya. Karena apa? Disampaikan dalam satu riwayat yang sahih, barang siapa yang menghadiri
menghadiri satu majlis ilmu, apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Allah menurunkan malaikat-malaikatnya, mengembangkan sayapnya dan mendoakan kita yang hadir di sana. Maka dari itu, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bagian. Ayat Allah Subhanahu wa taala tidak banyak disampaikan karena keterbatasan waktu. Sekali lagi kami dari segenap pengurus Yayasan Baitul Mu'minin dan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rusdiandi atas sambutannya. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita semua masuk kepada acara inti, yaitu tausiah bersama Ustaz Liza Muhammad. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat terbaik dari Rabb kalian. Telah hadir nasihat terbaik dari Tuhan kalian. Dia hadir sebagai obat yang menyembuhkan semua masalah-masalah dan penyakit kalian. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus surat 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasar. Tidaklah Al-Quran diturunkan, melainkan Al-Quran hadir sebagai syifa, obat yang menyembuhkan, penyembuh yang bermanfaat, dan solusi kehidupan dalam menyelesaikan masalah. Dan Al-Quran hadir sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menimbulkan kerugian, melainkan bagi hamba-hamba yang meninggalkannya. Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun.
La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wahai orang-orang yang beriman, cukupkah ketakwaan kita kepada Allah? Apakah Anda merasa cukup menata ketakwaannya kepada Allah? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Coba lihat dong, waktu yang sudah engkau habiskan, modal hidup yang sudah engkau tata dengan baik, kemana arah yang lebih baik? Menyita pikiran, perasaan, tenagamu untuk akhirat atau untuk dunia? Sebuah pertanyaan yang tolong jangan sombong Anda renungkan. Mentang-mentang sering hadir di pengajian dan kajian, tetapi merasa cukup dengan bekal untuk kehidupan di masa depan. Jawaban yang harus Anda jawab, yang tidak cukup hanya mengandalkan status, kehebatan, organisasi. Sebab yang harus kita jawab, sudahkah Anda mempersiapkan bekal untuk kehidupan berikutnya lebih baik? Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti atas apa kehidupan yang telah Anda lakukan. Jangan seperti mereka, golongan orang-orang yang meninggalkan Allah, Allah pun meninggalkannya, hingga Allah memberikan label kepada mereka, ulaika humul fasikun. Mereka adalah golongan orang-orang yang fasik. Enggak sama loh penghuni surga dengan penghuni neraka. Beruntunglah segolongan orang yang diletakkan di surga, karena dia orang-orang yang diridhoi Allah, diselamatkan hidayahnya, dikuatkan dengan terus berusaha memperbaiki diri, mencari ilmu, dan menjadikan Quran sebagai pedoman. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin. Seandainya Quran ini, ibu, diletakkan di atas gunung, maka gunung yang engkau saksikan akan hancur lebur karena takut kepada Allah dan kalam-kalam Allah. Perumpamaan ini dibuat untuk Anda dan saya agar berpikir. Gunung yang tak punya akal lebih paham kepada sang penciptanya. Harusnya Anda dan saya yang memiliki akal lebih tahu bagaimana menghadapi penciptanya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan disembah selain Allah, yang tahu perkara gaib dan nyata, yang maha pemaaf dan penyayang. Dialah Allah, tidak ada yang disembah melainkan Allah, yang membuat, menciptakan, mengatur, menakdirkan. Maha suci Allah,
dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Sang Pencipta dengan kred yang memiliki nama terindah dalam Asmaul Husna. Berdoalah dengan nama-namanya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Aziz, Maha Perkasa. Quran Surah Al-Hasyr yang saya baca, surat 59 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamba Allah yang dirahmati, mari kita awali perjamuan dan perjumpaan ini dengan doa. Sebab Nabi berkata, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Kemuliaan seseorang ditentukan sebesar kebergantungan kita kepada Allah dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, mintalah, hajatnya akan dikabulkan. Majelis ini majelis yang luar biasa. Mari kita angkat kedua tangan. Kita awali majelis ini dengan meminta kepada Allah, semoga sepulang dari majelis ini kehidupan kita menjadi lebih baik dunia akhirat. Semoga setelah pengajian ini ada banyak kekuatan hidayah dan keberkahan yang dilimpahkan Allah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal jamaah. Ngantuk? Ini jam-jam kaulilah, jam-jam disunahkan tidur siang, betul? Tapi untuk spesial kali ini tolong jangan ngantuk, Besti. Ibu, Ibu adalah komunitas jamaah terbanyak siang ini, dan Ibu adalah ras terkuat di muka bumi. Jadi tolong dong, semangat dong. Bapak juga ya.
Walaupun Anda sedikit, jangan merasa termarginalkan. Tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetap kawam, pemimpin dalam rumah tangga. Coba sekali lagi dong. Yang semangat saya doakan naik haji. Jamaah. Nah gitu dong. Tadi jamaah. Coba sekali lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya Riza Muhammad senang malam ini. Ini adalah titik kedua dalam safari dakwah saya hari ini. Karena titik ketiganya nanti di Dalung. Semoga pengajian ini dimanfaatkan baik ya Bu. Jangan cuma pengen ngelihat gue, apalagi cuma pengen ngelihat lesung pipit gue. Tolong dong, niatkan semua karena Allah. Ini masjid yang gak asing bagi saya, karena saya memang sudah lama di Bali. Salah satu teman saya Pak Sumitro. Sehat Pak? Ada banyak teman-teman saya juga, Nafi di sini dan teman-teman yang lain. Semoga kajian kali ini ajang memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Setelah berdoa, tadi Ustadz mengingatkan saya kalau majelis ini bukan majelis sembarangan. Nabi berkata, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berniat dari rumahnya mengambil jalan menuju surga dalam menuntut ilmu, maka sepulang dari tempat ini jalan surga akan Anda dapatkan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah kaum-kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, Anda membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, maka demi Allah ketenangan akan Anda dapatkan sepulang dari majelis ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah sepenuhnya diturunkan. Wa hafatzhumul malaika, malaikat berputar-putar di atas kepala kita mendoakan antum semuanya. Jadi tolong jangan ngantuk guys. Ibu semangat ya. Saya akan ajak sedikit untuk berzikir yuk. Karena kajian mesti ada kalimat-kalimat zikir. Insya Allah dengan zikir ini akan mempermudah urusan hidup kita. Kita lakukan tazkiyatun nufus, mencuci hati. Kita awali setelah doa dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Allah ya Allah ya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. Al-A'raf ayat 180. Pagari hidupmu dengan Asmaul Husna. Ini perintah Quran. Baca dzikir ini seistiqomah mungkin agar hidupmu selalu terjaga dengan asma-asma Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Dahir, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baki, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Semoga zikir ini melapangkan rezeki ya. Saya doakan yang hadir siang ini rezekinya melimpah. Saya doakan untuk ibu-ibu yang hadir siang ini uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan rumah tangganya sakinah dan bahagia. Saya doakan untuk ibu-ibu suaminya setia dan tidak bertingkah. Saya doakan bapak-bapak istrinya soleha dan tidak matre. Saya doakan yang hadir jadi orang kaya. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar rezekinya selalu melimpah. Mau aja apa mau banget? Saya baca doanya, ibu ikutin ya. Saya baca doanya, bapak bersama-sama ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfir li. Amin. Insyaallah banyak duit. Bener ini, saya nggak bohong. Kalau ini Anda baca rutin, Masya Allah. Allahumma akthir mali, perbanyak hartaku, perbanyak rezekiku. Ini doanya Nabi. Nabi aja minta rezeki, masa elu enggak? Makanya saya ajarkan biar barokah siang ini, insya Allah. Sebelum kita lanjutkan pada depan ceramah saya, acara saya lanjutkan dengan sedekah keliling. Saya ingin semuanya menabung di surga dengan sedekah fisabilillah. Ibu, apakah Bapak pernah mendengar dalil, Pak? Sedekah minimal sehari itu berapa kali, Pak? Bapak, kenapa Bapak lemas? Ibu, menurut Al-Quran itu sedekah minimal sehari berapa kali sih biar ideal banget rezeki kita melimpah? Sehari 2 kali. Wow, betul ini. Betul ini, sehari 2 kali, Pak. Survei membuktikan. Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Berarti apa? The power of sedekah. Minimal rezeki yang harus kita keluarkan tiap hari atau sedekah harian sehari 2 kali. Hari ini sudah berapa kali, guys? Ya udah. Ayo. Kita sedekah dulu Bapak Ibu. Tolong panitia untuk membawa kantong ajaibnya. Sambil bersedekah, kita berselawat karena ini adalah Maulid Nabi akhir dari Rabiul Awal. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah. Sallallahu alaihi. Lebih semangat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya
Habib salam alaika salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu ala. Masya Allah. Sallallahu alaihi. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر بدأ اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه. Sekali lagi wa ala alihi. Semoga sedekahnya dibalas dengan rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid BKDI,
Yang saya hormati pengurus masjid, takmir, marbat yang sudah memberikan kontribusi masjid ini berubah dan semakin mewah. Semoga semakin makmur. Yang saya hormati hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang saya hormati the power of emak-emak, ustadz dan ustazah, asatid dan asatizah, Masya Allah, para alim, tokoh masyarakat. Welcome and join to this event. Masya Allah. Topik yang akan kita bahas adalah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan Quran sebagai keberkahan hidup. Banyak orang yang sadar Quran itu the power of life. Banyak orang yang sadar Quran itu membahagiakan. Banyak orang yang sadar Quran itu adalah nasihat. Banyak Quran yang sadar Quran itu adalah petunjuk. Banyak Quran yang sadar Quran itu pedoman, tapi prakteknya OMG, hello. Ibu, jangan tersinggung dong. Saya katakan Anda sadar Quran itu pedoman, Anda sadar Quran itu nasihat, Anda sadar Quran itu al-huda, petunjuk. Tetapi punten, maaf, prakteknya masih jauh dari harapan kehidupan. Halo? Halo? Tolong saya bertanya, Ibu jawab dengan jujur ya. Boleh? Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo. Saya minta kejujuran sekali lagi. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Oh, nggak ada. Jadi selama ini Muslim antar Muslim saling ini, gara-gara partai bisa memusuhkan ukhuwah sehingga menimbulkan kubu kanan dan kubu kiri. Rumus dari mana itu? Umat Islam terpecah belah gara-gara bendera Ashabiyah. Ibu, jadi selama ini kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya astagfirullah. Ya Allah. Jamaah, Anda sendiri yang tahu Quran itu identitas. Anda sendiri yang tahu Quran itu nasihat. Anda sendiri yang tahu Quran itu the agent of change, pemberubah. Tapi prakteknya masih saja ngomongin. Ya Allah. Aduh, capek gue. Ibu, tadi saya dalam mukaddimah membuka surat Yunus 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabb kalian. Berarti Quran ini hadir sebagai al-mau'idah, nasihat. Pertanyaannya, apakah Anda mempan dinasihati? Guys, apakah ibu mempan dinasihati? Coba, ibu mempan dinasihati? Survei membuktikan. Surat Al-Hujurat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
Wahai orang-orang beriman, jauhilah sedikit prasangka, atau dalam bahasa Quran disebut don. Don saja tak boleh, apalagi su'udzon. Jangan saling mencaci maki dan mengkambing hitamkan saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan suka menggunjing atau ngomongin. Ternyata Anda tak mempan dinasehati. Ibu sadar tidak? Ibu, bapak dan saya berkhianat dengan ayat ini, Pak. Apakah Anda yang berjenggot, bertopi, berpeci, berjubah tidak ngomongin orang? Saya tanya kepada Anda yang duduk di sini, selaku pengurus masjid, tokoh masyarakat, disegani, ikut liko, halako, tarbiyah, jilbab lebar kemana-mana. Sekarang saya tanya, apakah Anda masih ngomongin orang? Maaf, Anda dan saya sendiri pengkhianat Quran. Anda dan saya sendiri pengkhianat Quran. Kalau tidak berkhianat, Anda akan menghindari yang satu ini, Pak. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan gibah, menggunjing kejelekan orang. Siapa yang mampu menggunjing kejelekan saudaranya seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ibu, jangan main-main. Jangan berlindung di balik status jilbab lebar Anda. Selama ini Anda berkerudung tapi maaf loh ya, saya katakan maaf. Satu ayat saja telah Anda khianati. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan membicarakan atau menggunjing orang lain. Satu ayat saja Anda khianati. Jadi selama ini kita ini umat yang pandai berteori. 6.666 ayat yang isinya kebanyakan mauidhah, nasihat. Satu ayat saja tentang menggunjing, tidak becus kita jalankan. Maaf, Pak. Maaf. Saya katakan maaf. Ibu, Anda tahu 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Satu ayat saja tidak becus Anda kerjakan. Ngomongin tetangganya, ada yang begini, ada. Yang mana orangnya? Ya. Jamaah, ya Allah, terlalu banyak pelanggaran yang saya dan Anda lakukan, Pak. Sedangkan Anda tahu, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum. Ada banyak nasihat kehidupan yang harus Anda kerjakan dari Al-Quran. Kenyataannya satu ayat saja tidak becus untuk diaktualisasikan. Ustadz, kenapa sih mulut atau ngomongin orang menjadi sampel terbesar? Oh, pengen explain atau penjelasan lebih jelas lagi. Ibu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan al-mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang memberatkan timbangan di hari kiamat kecuali timbangan yang banyak memberatkan kebaikanmu itu adalah akhlak.
Apa Bu? Apa Bu? Ternyata barometer Anda itu bukan cuman ibadah qasir. Anda kalau di depan sejadah khusyuknya luar biasa. Halo. Apakah cukup soleh di sini? Soleh sesungguhnya ketika bermuamalah dengan orang lain dan berinteraksi dengan tetangga. Jamaah. Dan Nabi melanjutkan, innallaha yubghitul fahishul badi. Sesungguhnya Allah benci kepada mulut yang fasya. Ternyata ukuran akhlak diawali dari mulut. Ibu nggak bisa ya mulai hari ini nggak usah ngurusin hidup orang lain? Nggak bisa ya? Ibu nggak bisa ya kalau nggak mau tahu dengan kejadian-kejadian aib orang lain? Nggak bisa ya? Ibu nggak bisa ya kalau lebih banyak introspeksi diri, muhasabah, melihat diri, melihat keburukan diri daripada sok-sokan menjadi netizen panitia surga. Ada orang jilbab, ada orang berjilbab, ada orang berjilbab modelnya sakaratul maut dikomentarin. Nggak bisa ya Bu, diam. Ada orang kecil lewat, jamaah, oh jamaah. Rasanya nggak cukup waktu saya kalau harus mengungkapkan beberapa nasihat yang terjadi dalam Al-Quran yang ternyata pada prakteknya Anda khianati dan saya khianati. Cobalah semakin belajar untuk merenungi makna-makna Al-Quran, sebab Al-Quran hadir sebagai al-mau'idah, nasihat. Bapak, saya mau tanya sama Bapak, boleh nggak seorang suami memukul istrinya, Pak? Diam dulu, saya nanya ke sini. Bapak, boleh nggak seorang suami memukul istrinya, Pak? Hah? Nggak boleh? Ibu, boleh nggak seorang istri dipukul sama suaminya? Hah? Oh, nggak boleh? Boleh? Bingung saya. Boleh nggak boleh? Boleh nggak boleh? Inilah yang disebut qad ja'atkum mau'idatum. Al-Quran itu hadir sebagai nasihat. Tidak mungkin rumah tangga tidak ada masalah, betul? KDRT yang terbaru adalah Cut Intan Nabila. Kasus-kasus KDRT, Masya Allah banyak banget. Pertanyaannya, apakah boleh seorang suami memukul istrinya? Jawabannya adalah surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nujuzahunna. Kalau istrimu sudah mulai durhaka, halo, penyebutan nusyuz bukan cuman untuk anak sama orang tua, Pak. Di ayat ini nusyuz, durhaka adalah perlakuan istri kepada suami. Kalau ada istri yang betul-betul membangkang dan tidak taat, kata ayat ini nusyuz itu adalah durhaka. Ibu, kalimat durhaka ternyata disematkan kepada seorang istri kepada wow. Halo.
Walati takhafuna nuzizahunna, ketika istrimu sudah mulai durhaka, diapain Ustaz? Faiduhun, nasehati. Ustaz sudah dinasehati masih tetap durhaka. Wahjuruhunna fil madoji, pisahkan tempat tidurnya. Wow, pisah ranjang pasti. Seorang suami boleh pisah ranjang kepada istrinya yang durhaka kalau step pertama tidak mempan. Apa itu? Nasihat. Coba yang pegang ayat 34, baca kalimat berikutnya. Wadribuhun, pukul istrimu, pukul istrimu. Berarti memukul istri di ayat ini boleh kalau istrinya durhaka, nasihat tidak mempan, pisah ranjang tidak mempan. Wadribuhun, maka boleh memukul istrinya, tetapi pukulannya harus sesuai syariat. Jamaah, bagaimana memukul istri yang durhaka? Yang pertama, tidak boleh dipukul di bagian wajah. Seorang suami tidak boleh memukul istri durhaka di bagian wajah. Yang kedua, memukulnya tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Ibu, kan harus ikuti aturan syariat. Memukulnya tidak boleh menimbulkan rasa. Yang ketiga, memukulnya tidak boleh menimbulkan bekas. Lalu bagaimana cara memukulnya? Pukullah dengan cinta dan kasih sayang. Jamaah, ayat ini yang banyak disalah artikan. Ayat ini yang banyak tidak dipahami oleh sebagian laki-laki. Bahkan ketika melihat ayat ini, semena-mena dia menyiksa istrinya. Makanya mesti hati-hati nih kalau membaca beberapa kalimat dalam Al-Quran, maka kita harus paham bagaimana syariat menjelaskannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran sebagai nasihat, Al-Quran hadir untuk memberikan bagaimana kehidupan ini agar lebih barokah. Maka saya minta mulai hari ini sebagai umat Rasulullah, tolong belajar memahami 6.666 ayat. Saya ingin bertanya, apakah 6.666 ayat sudah Anda pahami dengan baik? Sama. Kita sama-sama belajar. Saat ini kita sama-sama belajar. Riza Muhammad mengingatkan Riza Muhammad sendiri untuk sama-sama belajar. Jadikan Quran sebagai al-mau'idah, nasihat. Jamaah, yang kedua, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri. Dan Quran itu sebagai syifa, sudur, untuk dada kalian. Berarti Quran itu obatnya penyakit.
Zaki. Bunda, saya kebetulan dapat rumah gratis untuk saya tinggali di Tukat Balian. Namanya Urban Heaven Resident. Satu rumah kecil tapi ada kolam renangnya. Daripada bayar hotel, hemat kan? Bunda, saya tak tahu kenapa tiba-tiba anak saya demam. Istri saya panik. Saya lagi ceramah, panasnya tinggi. Saya telepon kasih ibu, minta layanan home care. Tolong dong dokter dan perawatnya datang. Tapi mahal pak. Saya nggak peduli, saya ada uang kok. Ini menyangkut nyawa anak saya. Datanglah dokternya ke rumah. Sebelum dokternya ke rumah, saya bilang sama istri saya, sayang, kalau anak panas jangan panik ya. Langkah pertama seorang istri yang soleha, yang diingat itu siapa? Allah. Jangan biasakan panic attack ada dalam kasus masalah setiap Anda hadapi Bapak Ibu. Slow down. Tenang aja kali. Jangan panik. Begitu anak sakit yang diingat Allah. Saya bilang, tolong siapkan air putih. Kenapa air putih? Al-Quran berkata, waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Siapkan air putih. Sambil menunggu dokter, saya ruqyah dulu. Saya ruqyah dengan doa Rasulullah. Saya ruqyah dengan bacaan-bacaan Quran. Al-Fatihah, Al-Mu'awwidat Thalathah, 3 ayat perlindungan diri, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan 3 ayat Al-Baqarah terakhir. Saya bilang, usapkan airnya ke mukanya 3 kali, embun-embunnya 3 kali, mukanya 3 kali, dan punggungnya 3 kali. Bismillah, saya ruqyah. Bunda, emang keren Quran ini. Begitu dokternya datang, coba cek, nggak ada apa-apa kok. Suhunya 36, normal. Wow. Ternyata dokter kasih ibu. Guys, ternyata dokter spesial kasih ibu yang sudah mengenyam pendidikan dengan dokter spesial anak. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan Anda mengobati penyakit Anda dengan Quran? Halo? Sejak kapan Anda mengobati penyakit Anda dengan Al-Quran? Ternyata potensi ini tidak Anda maksimalkan. Sayang banget. Punya kekuatan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sudah dijelaskan Al-Quran itu syifa, obat. Faktanya Anda tidak berobat dengan Quran. Ibu, ternyata yang paling dahsyat lagi mengobati penyakit hati. Wah, ini nih. Ini jamaah luar biasa. Kalau kita sering menjaga diri dengan Quran, Anda tidak akan mudah membenci. Anda tidak akan mudah untuk menuduh. Anda tidak akan mudah untuk berburuk sangka. Anda tidak akan mudah untuk mengecilkan manusia. Anda tidak akan mudah untuk iri dan dengki. Anda tidak akan mudah untuk panas dengan rezeki orang, apalagi SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.
Ternyata penyakit yang paling parah dari umat Nabi itu adalah penyakit hati. Ada tetangga beli mobil kita mobil lama, dia udah baru. Ibu gimana kalau tetangga beli mobil baru? Kok alhamdulillahnya pasrah begitu? Ya Allah, penyakit iri dan dengki ternyata banyak terjadi di mana-mana jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Saya senang. Semakin saya mempelajari Quran, Ibu, semakin saya menemukan sumber kehidupan yang begitu indah. Semakin saya menelaah setiap ayat, menemukan solusi terbaik dalam kehidupan ini. Ternyata ibu lebih banyak main handphone daripada buka Quran. Ternyata ibu lebih banyak menghabiskan waktu untuk dunia, tapi untuk mengkaji Quran sedikit dalam sehari. Itu yang membuat kita betul-betul lupa arah, oleng arah, dan tidak punya arah. Karena apa? Quran tidak pernah melekat setiap detik di jiwa. Maaf Pak, Bapak boleh buka surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Coba surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Ar-Rahman, lupa berzikir kepada Ar-Rahman, tidak membaca Al-Quran, satu hari itu qarin, jin dalam tubuhmu lebih dominan menjadi leader untuk memerintahkanmu. Ibu, kalau ibu sudah sadar qarin adalah makhluk terjahat yang terus menghasut dan menghasat hati, Anda waspada dong Bu. Kalau Bapak sadar qarin itu adalah jin penghasut dan penghasat hati, Anda harus sadar dong Pak, waspada. Jamaah, jamaah, Anda kurang waspada dengan qarin. Ibu kurang waspada dengan qarin, sehingga qarin terkadang membuat suasana hati nggak enak. Apa penyakit yang ditimbulkan qarin? Marah, marah, emosi. Apakah Anda pernah marah? Itu qarin. Ya Allah. Padahal perintah Rasulullah la takhdab walakal jannah. Jangan marah, masuk surga. Masya Allah. Yang ketiga, wa huda. Quran itu hadir sebagai petunjuk. Semua konteks kehidupan ini, Ibu, semua konteks kehidupan ini akan diselesaikan dengan Al-Quran. Bapak, coba Bapak buka surat An-Nisa 159. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ibu, An-Nisa 159. Di situ ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taat kepada, wa atiur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin kalian.
fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli. 59 sudah? Ibu buka Quran tidak? Sudah? Sudah? Di situ ada kalimat fa in tanazza'tum fi syai'in. Kalau ada masalah, kembalikan urusannya kepada Quran dan hadis. Berarti konteks hidupmu, kunci jawabannya ada di Al-Quran. Yang terakhir jamaah, Rizam Muhammad menutup dengan warahmatul lil mu'minin. Quran itu hadir sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Keberkahan, kebaikan, kesuksesan, pelancar rezeki, dijauhkan dari hati yang sempit, dijauhkan dari balak dan musibah, diberikan kehidupan yang lebih nyaman, rezeki yang tidak akan pernah putus, rumah tangga yang sakinah, keluarga yang terjaga dengan baik. Semuanya bersumber dari Al-Quran. Semoga 4 poin siang ini mengubah kita step by step, pelan-pelan, untuk menjadikan Quran sebagai teman akrab untuk berdialog, berdiskusi, dan berkomunikasi. Allahumma rahamna bil, semuanya, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna ana wa atraf waj'alhu lana hujjatan ya Rabb. Alhamdulillah. Saya akan menyerahkan hadiah kepada perwakilan masjid, Ustaz. Sini, 40 unit Al-Quran gratis dari Yayasan Nazula Cinta Berbagi. Ibu, ini yayasan saya sendiri yang bergerak di bidang pengadaan wakaf Al-Quran dan mendistribusikan Al-Quran gratis ke seluruh Indonesia. Jadi kalau masjid dan musolah Anda butuh Al-Quran berapa ribu eksemplar pun akan saya langsung kirim dari Jakarta. Ustaz, tolong hadiah ini disimpan dengan baik, Ustaz. Semoga bermanfaat. Kalau butuh Quran atau Quran lusuh, ingin yang baru, Ustaz tinggal telepon kami. Berapapun jumlahnya kami kirim gratis dari Jakarta. Kami ada armada khusus pengiriman Quran. Jadi nggak pakai JNT, JNE, nggak pakai, langsung kami kirim ke Bali. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Barakallah. Takbir. Allahu Akbar. Ini ada 40 Ustaz. Tolong dibantu teman-teman. Berat ini. Berat sekali. Berat sekali. Ada apa-apa? Iqra atau Quran tarjim? Tinggal bilang sama kami. Kami kirim ya.
pada kamu. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Ibu-ibu, safari dakwah ini gratis dan tidak memungut biaya sepeser pun. Anda jangan salah paham. Ngundang Ustaz Riza berapa? Gratis. Tidak memungut biaya sepeser pun. Saya datang sendiri dari Jakarta untuk bersafari. Saya tebarkan Quran di setiap masjid. Semua masjid yang saya kunjungi, saya support Qurannya, berapapun dia minta, saya siapkan. Ibu, saya ada program Quran Goes to Papua dan NTT. Siapa yang ingin ikut program ini, ayo bersama-sama saya hari ini. Ustadz, program apa itu? Wakaf Al-Quran. Jadi Quran ini adalah Quran wakaf dari hamba-hamba Allah yang kita siap kirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Buat ibunda yang ingin titip sedekah Qurannya, maka Quran Anda akan tiba di Papua dan NTT. Bagaimana cara mengikutinya? Satu Al-Quran, nilai wakafnya 100.000. Sekali lagi, satu Al-Quran, nilai wakafnya 100.000. Bagaimana pembayarannya? Boleh cash. Kalau tidak cash, kami titip nomor rekening, silakan ditransfer sendiri kapan saja di nomor rekening atas nama Yayasan Nazula Cinta Berbagi Cinta Al-Quran. Jadi Quran yang Anda sumbangkan akan tiba di rumah-rumah Allah, dibaca sama hamba-hamba Allah. Sekali lagi, satu Al-Quran 100.000. Mohon maaf, buat nanti yang ikut wakaf, tolong tawasul bil amal, berdoa dengan sedekahnya. Karena Nabi berkata, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada 7 sedekah yang akan memberkahi perjalanan hidup Anda. Siapa yang berdoa dengan sedekah itu, hajatnya dikabulkan. Mungkin Anda punya penyakit yang belum sembuh, atau ada orang tua dan keluarga yang sedang sakit. Mungkin menikah belum ada keturunan, ingin berangkat ke Baitullah, dimudahkan urusan umroh dan hajinya. Rezekinya ingin dilancarkan, usahanya ingin diberkahi, rumah tangganya ingin dibahagiakan. Apapun masalah Anda, nanti tolong berdoa. Siapkan air putih untuk diruqyah. Sebab Allah berkata, waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air, nggak perlu dibuka. Karena nggak ada ceritanya tiup-tiup air. Saya cuma mendoakan sesuai syariat. Dipegang, didoakan. Tolong yang wakaf, nanti langsung saya doakan satu persatu. Tidak bisa didoakan berjamaah, karena harus ada hajat khusus yang disampaikan. Yang ikut wakaf, tolong siapkan air putihnya untuk didoakan sebentar lagi. Kemudian yang kedua, yang sakit, stop menggunakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran. Ibu yang punya penyakit, mulai hari ini stop mengkonsumsi sesuatu yang tidak disebutkan di Al-Quran. Ganti semua itu dengan madu pahit lesung pipit. Ustaz promosi ya, jualan. Nanti di bawah yang berminat membeli madu ini, tapi ini nggak manis ya, maaf. Pahitnya luar biasa, 3 jam di tenggorokan gak hilang.
Tapi buat ibu yang punya penyakit, saya rekomendasikan sekali minum beda dampaknya. Yang berminat di bawah ada, nanti bisa saya rukyah juga. Transaksi nggak boleh di masjid, di bawah aja. Ini harga madunya 75.000. Insya Allah saya langsung bawa dari petani Baduy Dalam, Jawa Barat, Banten. Baik, karena ini menjelang asyar, waktu kita tidak banyak, saya umumkan jumlah-jumlah wakafnya. Silakan pilih dan cocokkan. Program Al-Quran Goes to Papua dan NTT, kita akan mensupport masjid-masjid yang ada di daerah ini dengan Quran gratis. Dan yang ingin ikut bersedekah di tempat itu, silakan ikut program kami. Wakaf dibuka dengan nilai pertama senilai 30 Al-Quran dikali 100.000 senilai 3 juta rupiah. Di bawahnya wakaf kedua senilai 20 Al-Quran atau 2 juta rupiah. Wakaf ketiga 10 Al-Quran senilai 1 juta rupiah. Wakaf keempat 5 Al-Quran senilai 500.000 rupiah. Dan wakaf yang paling kecil 2 Al-Quran senilai 200.000 rupiah. Yang berminat boleh langsung maju bawa air putihnya untuk tawassul bil amal dan menerima sertifikat dari kami sekarang juga karena waktunya sudah mau asyar. Silakan. Kepada jemaah yang berminat untuk melakukan program wakaf, silakan untuk maju ke depan. Apa doanya? Doanya apa, Bu? Allah sesuai dengan masa ini seperti Gelisah. iya seperti Kelihatan. kayaknya, Kelihatan. Gak apa-apa. iya Kita doakan ya, biar Bunda lebih tenang ya. Semangat ya, Bu. Bunda gak sendiri. Ada Allah yang mendampingi Bunda. saya Ya Allah, tenangkan hati beliau, lembutkan hatinya ya Rabb, bahagiakan jiwanya ya Rabb. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Bunda, tahajudnya diperkuat ya, Bu. Jangan putus setiap malam. Bunda boleh nangis di malam itu. Keluarkan semua unek-unek sama Allah ya. Semangat ya. ya oh Selanjutnya silakan Bunda ya. ini Ya. Bunda apa doanya, Bun? Bisa ditulis ya, rekening aja. Hajatnya apa? Ustaz Ibu udah ditulis. belum Ditulis dulu. Apa doanya? Ya. Ya apa? Iya. saya dari Sorong Papua Barat. Papua Barat baik. Saya di sini dari Februari. Saya berobat. Saya kena sedih. Baik. Tidak diangkat, udah kering. Tapi saya sudah penyebaran di tulang belakang. Saya baru operasi tulang belakang, jadi pasang pen 12. Di belakang saya sudah dipasang ini. Saya berjauhan dengan anak saya dari mulai Februari. Lama sekali ya. Iya, saya di sini dengan suami saya. Insya Allah. Saya doakan buat Bunda khusus ya. Iya, Tolong minum setelah tahajud. Bunda tahajud dulu tiap malam. Insya Allah akan sembuh dengan tahajud dan doanya. Ya Rabb, angkat penyakitnya ya Rabb, sembuhkan penyakitnya ya Rabb. Allahumma Rabban nas'ad bihil basa ashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Amin.
tahajudnya diperkuat, semua akan selesai. Bunda, apa aja sih? Kalau tahajud diperkuat. Saya belum pernah ke Sorong. Kemarin terakhir Timika saja. Semoga sangat Enggak untuk kesembuhan suami saya. Kakaknya Doakan dia. ya Allah, sehatkan suami beliau, Ya Allah. sembuhkan penyakitnya dan angkat penyakitnya. Allahumma rabbana nas'aluka basa ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Bismillahi arqika min kulli syai'in bi'idika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin. Allahu yusfika. Bismillahi arqika. Campur dengan galon, suruh salat tahajud dulu suaminya ya. Minum 1 gelas tiap malam. Insya Allah cepat sembuh. Siap. Bunda, apa hajatnya Bun? Saya dapat jodoh. Oh, belum ya? Siapa namanya? Man Fauzi. Oh, laki-laki. Uman Fauzi. Lukman. Khususan ila Lukman Fauzi ya Allah. Jadikan sedekah Quran dan doa ibunya ini kekuatan ya Rabb. Hadirkan pasangan hidup yang saleh, istri yang taat, dan istri yang baik. Berkahi rumah tangganya ya Rabb. Carikan jodoh secepat mungkin dengan sedekah ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sehat ya Bu? Ya. Bunda apa aja? Buat saya sendiri, saya minta diberikan sehat, sembuhkan dari sakit. Saya minta tolong suami saya diberikan hidayah. Karena saya sedih kalau dia sudah